Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Dimas Septin, NPM 1921659090. Saat ini saya bersekolah di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Saat ini saya akan membahas mengenai hasil review jurnal saya untuk tugas mata kuliah Ekonomi Moneter. Di sini saya akan hasil saya ini mereview 3 jurnal. Yang pertama, jurnal nasional itu ada yang ke-1 dan sisanya yang kedua dan ketiga itu adalah jurnal internasional. Eee, untuk menghemat waktu kita mulai saja pembahasannya. Nah, kita tahu ya, inflasi ini adalah suatu hal yang pasti ditemui dalam suatu negara gitu, baik negara berkembang maupun negara maju. Nah, salah satu dasar yang menjadi penyebab inflasi itu biasanya dikarenakan adanya kesenjangan ya antara kelebihan permintaan agregat uang dalam perekonomian yang tidak mampu diimbangi penawaran agregat uang. Nah, kalau dalam di Indonesia, inflasi yang tinggi itu harus dihindari agar momentum pembangunan yang sehat dan semangat dalam dunia usaha tetap terpelihara. Mungkin, agar tidak terlalu berlama-lama juga, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai hasil review jurnal yang pertama. Nah, review jurnal yang pertama ini saya, eee, membawa tema analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi Indonesia pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 dengan pendekatan Error Correction Model atau ECM. Yang ditulis oleh Dwi Widiarsi, Reza Romanda, dan penelitian ini juga membahas mengenai instrumen utama kebijakan moneter. Antara lain ada JUB atau bisa disebut electronic money, kemudian suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar kurs. Sehingga penelitian ini berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Nah, dalam analisisnya, inflasi ini kan secara dipahami itu sebagai kondisi kenaikan harga barang yang dimana terjadi terus-menerus pada sebagian kelompok komoditi barang. Kemudian nih ada uang elektronik ini adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Biasanya digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Nah, setelah hasil analisis sebelumnya mohon maaf, untuk teknis analisis data dari jurnal ini menggunakan uji akar unit atau unit root test, kemudian uji derajat integrasi, uji kointegrasi, serta error correction model. Nah, setelah melakukan teknis analisis data, dihasilkan atau kesimpulan dari jurnal ini yaitu penulis menyimpulkan permasalahan terkait moneter ini merupakan permasalahan yang tidak pernah ada habisnya. Hal ini karena terjadi banyak hal yang mempengaruhi berbagai kebijakan moneter dan cenderung ketika sebuah kebijakan dikeluarkan hanya akan memperbaiki suatu masalah pada satu periode, namun justru berpengaruh terhadap timbulnya masalah kepada jangka ke depannya ataupun pada periode selanjutnya. Nah, hal ini tentu saja terjadi diakibatkan oleh perlunya jeda waktu penyesuaian terhadap efek penerapan suatu kebijakan. Nah, ini dasar dari kesimpulan ini adalah adanya electronic money atau uang elektronik ini menjadikan suatu penetapan kebijakan yang baru. Nah, jadi harus menyesuaikan juga, akan tetapi bakal terdampak dulu nih untuk dalam segi moneternya. Kemudian
Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol terhadap inflasi, di mana pemerintah telah menggaungkan penggunaan uang elektronik sebagai pengganti dari penggunaan uang tunai, saat ini yang diharapkan mampu mengontrol laju tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata setelah diliti lebih lanjut, kontrol terhadap inflasi tidak hanya dapat menggunakan satu kebijakan saja, namun perlunya kebijakan yang lain yang diterapkan, seperti pembatasan penggunaan uang tunai, serta mempermudah masyarakat ya dalam memperoleh uang elektronik. Nah, lalu hasil dari penelitian ini juga ditemukan bahwa ternyata uang elektronik ini mampu mempengaruhi inflasi. Begitu juga halnya dengan variabel lainnya sebagai instrumen utama kebijakan moneter, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa meskipun uang elektronik ini telah dikembangkan, namun pemerintah masih perlu mengatur permasalahan yang lain terkait uang beredar dan dampaknya terhadap inflasi Indonesia. Jadi hasil dari analisis jurnal ini, kemudian analisis saya juga mengenai isi dari jurnal ini, dalam simpulannya, penggunaan uang elektronik ini sebenarnya baik, akan tetapi mungkin butuh beberapa periode atau butuh penyesuaian lagi ya terhadap suatu kebijakan yang baru gitu, apalagi dalam moneter seperti itu. Nah, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, jurnal yang kedua. Nah, untuk jurnal yang kedua ini berjudul Effect of Inflation on the Growth and Development of the Nigerian Economy. Nah, di mana pembahasannya ini mengkaji mengenai dampak inflasi terhadap ekonomi dan pembangunan di negara Nigeria antara tahun 1970 hingga tahun 2010. Nah, fenomena inflasi ini selalu menjadi persoalan setiap negara, gitu, seperti yang saya sampaikan di awal, termasuk di negara Nigeria. Inflasi pasti erat kaitannya itu dengan uang. Ini dapat digambarkan dengan peningkatan jumlah uang yang beredar lebih cepat daripada yang baru diproduksi. Untuk teknis analisis datanya, dalam jurnal ini menggunakan data yang digunakan untuk penelitian, pada dasarnya adalah data time series yang mencakup tahun 1970 hingga tahun 2010, yaitu data tersebut bersumber pada Buletin Statistik Bank Sentral Nigeria, kemudian metodologi analisisnya menggunakan uji kausalitas dan uji akar unit. Nah, dari hasil jurnal ini saya menganalisis temuan mengungkapkan tidak ada keberadaan vektor kointegrasi di seri yang digunakan. Hasilnya menggunakan bahwa stabilitas moneter dapat berkontribusi terhadap stabilitas harga dalam perekonomian di Nigeria. Kenapa gitu? Karena variasi tingkat harga disebabkan oleh jumlah uang beredar dan menyimpulkan bahwa inflasi negara Nigeria ini sebagian besar adalah fenomena moneter. Kemudian penulis menetapkan hubungan jangka panjang di pasar uang ini dan barang yang diperdagangkan mengamati ketidakseimbangan di pasar itu ternyata memang hanya fenomena moneter. Lalu dari analisis serta investigasi yang dapat disimpulkan juga dari hasil kausalitas menunjukkan bahwa PDB menyebabkan inflasi dan bukan inflasi yang menyebabkan PDB. Hasil ini juga mengungkapkan bahwa inflasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dorongan produktivitas dan tingkat output dan pada evolusi. Nah, lalu kinerja ekonomi yang baik juga menumbuhkan pertumbuhan per kapita, karena itu dapat dikaitkan dengan tingkat inflasi di negara Nigeria. Akan tetapi saran dari penulis mengenai ini adalah upaya dari
pemerintah yang melakukan kebijakan serta masyarakatnya yang harus bekerja sama gitu dalam meningkatkan perekonomian di negara Nigeria dengan meningkatkan produktivitasnya dalam rangka menurunkan harga barang dan jasa sehingga menobrak pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Itu mungkin hasil analisis jurnal yang kedua. Untuk sekarang yang ketiga, dalam jurnal ketiga ini ditulis oleh Fahri Hasanov yang berjudul Relationship Between Inflation and Economic Growth in Azerbaijani Economy. Ini menganalisis faktor-faktor ekonomi dan pertumbuhannya di negara Azerbaijani. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai kemungkinan pengaruh ambang batas inflasi terhadap perekonomian selama periode tahun 2000 hingga 2009 di negara Azerbaijani. Nah, perkiraan model ambang batas ini menunjukkan bahwa ada hubungan non-linier antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di perekonomian Azerbaijan. Dan tingkat inflasi untuk pertumbuhan PDB itu dengan jumlah 13%. Nah, ekonomi di negara Azerbaijan ini telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang substansial selama beberapa tahun terakhir. Nah, kita tahu itu semenjak tahun 2006 ketika pipa minyak ya, mohon maaf. Pipa minyak terbesar di negara itu yaitu Baku Tbilisi Ceyhan ya, koreksi juga kalau saya salah. Itu diluncurkan gitu namanya pipa minyak negara itu yang terbesar. Patut dicatat juga bahwa dalam hal tingkat pertumbuhan PDB di negara ini adalah pemimpin di dunia pada tahun 2006. Akan tetapi memperluas ekstraksi dan ekspor minyak bersama dengan harga minyak yang tinggi menyebabkan arus masuk yang besar dari pendapatan minyak ke dalam perekonomian yang pada gilirannya menyebabkan fiskal ekspansi. Menyebabkan juga peningkatan belanja fiskal disertai dengan faktor lain, juga mengakibatkan tingginya tingkat inflasi dalam perekonomian. Nah, dalam jurnal ini untuk teknis analisis datanya mencakup dari datanya data tahunan selama periode 2001 hingga 2009 dan mencakup variabel seperti tingkat pertumbuhan PDB real, inflasi indeks harga konsumen, dan tingkat pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto real. Untuk teknis analisis datanya menggunakan tes stasioner dan estimasi model ambang batas. Nah, dari hasil review jurnal saya mengenai analisis ini, hasilnya mungkin dalam investigasinya dapat disimpulkan pada periode 2001 hingga 2009 dari hasil estimasi model ambang batas menunjukkan bahwa ada non-linier hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam perekonomian Azerbaijan. Dan ambang batas inflasi untuk pertumbuhan PDB adalah 13%, sama yang dengan yang disampaikan di awal. Kemudian, inflasi yang lebih rendah dari tingkat ambang batas memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan PDB. Akan tetapi, ini positif hubungan menjadi negatif ketika inflasi melebihi 13%. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah diperkirakan akan turun 3% ketika inflasi meningkat di atas 13%. Nah, untuk ketiga jurnal tadi, mungkin ini sedikit kesimpulan ya serta pendapat. Inflasi ya merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Banyak faktor juga yang menyebabkan terjadi inflasi. Seperti tadi kan permintaan yang tinggi terhadap suatu barang,
kemudian perubahan kebijakan dari pemerintah, ataupun ada tadi ekspansi dan lain-lain gitu, akan mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Kemudian untuk pendapat saya mengenai ketiga jurnal ini yang setelah saya review adalah masing-masing jurnal ini sudah sangat jelas ya dalam dari mulai bagian latar belakang, tujuan, kemudian apalagi dalam metode penelitiannya gitu. Ditambah lagi dengan sumber datanya yang lengkap. Akan tetapi mungkin karena memang keterbatasan saya juga, saya mengalami kendala dalam literatur berbahasa Inggris gitu, atau bisa saja dengan cara menerjemahkannya gitu, saya kurang memahami lah gitu sedikit. Alhasil saya kurang maksimal dalam memahami jurnal internasional. Nah, kemudian sumber literaturnya juga yang dipakai pada 3 jurnal ini udah sangat lengkap sumbernya teh. Nah, sehingga penelitian-penelitian yang terdahulu bisa menjadi pedoman dan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sedang diteliti. Selain itu juga literatur ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang teori-teori relevan terhadap masalah yang sedang diteliti. Mungkin sekian yang dapat